Tes wawancara calon pimpinan KPK kembali digelar pada hari ini. Sebanyak 10 capim KPK termasuk Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengikuti tes wawancara secara terbuka. Tes wawancara sesi kedua calon pimpinan KPK berlangsung di Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. 10 calon pimpinan KPK menjalani tes secara berurutan, mulai dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi, Muhammad Yusuf, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Capim lainnya yaitu Komisioner Kompolnas Pungki Indarti, Penjabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya, Inspektur Jenderal Kementan RI PLT Deputi 3 Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardana, serta Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Para capim KPK mengikuti tes wawancara secara terbuka masing-masing selama 40 menit. Terdapat 11 penguji dalam tes wawancara termasuk 2 perwakilan masyarakat sipil, Ketua KPK periode 2003-2007, dan peneliti Indonesian Corruption Watch Dadang Trisasongko. Ditempatkan di tapi waktu itu saya nggak tahu kalau beliau itu menjadi PLT. Saya dengan beliau itu sangat. Tes wawancara seleksi capim KPK sesi kedua saat ini masih berlangsung. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya tes wawancara, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari langsung dari Gedung Kementerian Sekretaris Negara Jakarta. Selamat siang Yunia, dari 10 capim KPK siapa saja yang sudah menjalani tes wawancara hari ini? Selamat sore Valeri dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami langsung dari Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta yang saat ini tengah menjalani proses wawancara oleh pansel calon pimpinan KPK ini adalah Sugeng Purnomo, yang diketahui ini adalah merupakan PLT Deputi di Kemenko Polhukam, yang artinya jika hari ini dijadwalkan akan ada 10 calon pimpinan KPK yang akan menyelesaikan tes wawancara, artinya masih ada 2 kandidat lagi yang nanti akan menjalani sesi wawancara hari ini, yakni Wawan Wardiana dan juga Yanuar Nugroho. Memang untuk hari ini ada sejumlah tokoh yang memang cukup dikenal publik karena memang kerap tampil di media dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing di jabatannya di institusinya masing-masing, yakni yang pertama ini adalah Komisioner KPK aktif saat ini yakni Johanis Tanak, lalu kemudian juga ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan juga Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Valeri, pemirsa, memang setiap kandidat ini diberikan waktu selama 40 menit. Nah, kemudian apa yang sebetulnya digali oleh para pansel capim KPK ini dari 20 totalnya kandidat yang mengikuti seleksi wawancara untuk calon pimpinan KPK periode mendatang. Yang tentunya pertama ini akan digali adalah terkait dengan visi misi apa yang kemudian akan dilakukan ketika nanti terpilih menjadi bagian dari pimpinan KPK, lalu kemudian apa tujuannya dan bagaimana kemudian bisa memberantas korupsi dari lembaga anti rasuah tersebut. Selain juga visi misi, ada juga yang didalami oleh pansel KPK yakni terkait dengan komitmen dari anti korupsi setiap kandidat. Ada 20 kandidat yang akan didalami seperti apa komitmen anti korupsinya dan juga ditelisik lebih lanjut terkait dengan rekam jejak yang ini penting untuk memastikan bahwa kandidat yang nantinya akan lolos ke tahap berikutnya ini memang memiliki integritas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, selain itu juga ada sesi yang cukup menarik memang bahwa kalau dari pansel KPK sendiri ini mencoba untuk mengklarifikasi sejumlah isu-isu yang memang dialamatkan kepada setiap kandidat. Karena memang sebelumnya diketahui sebelum tes wawancara ini sudah ada tes profiling begitu yang dilakukan oleh pansel KPK dan kemudian juga membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan kritik dan juga informasi terkait dengan rekam jejak dan juga apa saja kemungkinan isu-isu yang menyangkut dari setiap kandidat yang mengikuti tes wawancara KPK ini. Nah, bahan-bahan yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh pansel KPK ini kemudian diklarifikasi begitu di dalam
selama 40 menit alokasi bagi setiap kandidat yang sudah ditentukan oleh Pansel Capim KPK sendiri. Nah, kemudian dari proses ini, Valeri dan juga pemirsa, nanti dari 20 akan disaring lagi setengahnya, yang ini artinya nanti untuk masuk ke tahap berikutnya hanya akan ada 10 calon pimpinan KPK. Dan nanti dari 10 ini juga tidak hanya memperhatikan dari tes wawancara saja, namun juga saat itu sudah ada tes kesehatan yang dijalani oleh ke-20 kandidat dari calon pimpinan KPK periode berikutnya. Valeri. Lalu Yunia, kapan hasil seleksi ini akan diumumkan? Kami menanyakan hal yang sama, Valeri dan pemirsa, kepada Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Atik kemarin. Dirinya menyatakan bahwa Pansel KPK sendiri akan berupaya untuk menyelesaikan hasil dari tes wawancara pada sekitar 28 hingga 29 September 2024. Kemudian hasil tersebut akan diumumkan kepada publik sebelum akhirnya nanti diberikan atau diserahkan ke 10 nama yang lolos dari tahap seleksi wawancara ini kepada Presiden Joko Widodo. Nah, apa sebetulnya tahap selanjutnya setelah disampaikan kepada Presiden Jokowi? Ke-10 nama tersebut akan kemudian memasuki tahap berikutnya, yakni tahap uji kepatutan dan kelayakan atau yang biasa dikenal dengan fit and proper test di Komisi Hukum DPR RI. Dan yang menarik ini memang kalau Pansel KPK ini menyatakan akan memberikan hasil dari 10 calon pimpinan KPK yang masuk ke tahap berikutnya ini kepada Presiden Joko Widodo, kemungkinan besar yang akan melaksanakan fit and proper test di parlemen adalah anggota DPR periode berikutnya, karena memang diketahui per 1 Oktober 2024 mendatang anggota DPR RI ini sudah akan dilantik yang baru periode 2024-2029, dan memang kemungkinan besar nanti pelantikan dari siapa saja 5 calon pimpinan KPK yang akan terpilih menjadi pimpinan KPK periode berikutnya ini juga kemungkinan besar akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan memang kalau kita melihat sendiri seperti apa timeline begitu ya, atau masa jabatan dari KPK periode saat ini akan segera berakhir pada akhir tahun ini atau akhir 2024, sehingga ini memang ada sisa waktu yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pansel KPK untuk memastikan bahwa waktu yang sisa ini untuk kemudian menyaring kandidat-kandidat calon pimpinan KPK yang memang berintegritas dan punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Sementara demikian, Valeri, saya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yurnia Harsari, jurnalis Metro TV atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.